Yuh. Sobat Hellcast, saya kedatangan dua orang. Siapa sih yang nggak tahu dua orang ini? Ntar dulu ya, abis ini saya kasih tahu clue-nya sedikit. Mereka udah kelihatan. Oh, udah kelihatan ya? Rugi Cang ngomong. Oke. Wis dan Leo dari Sinatra. Wis dari, aku harus sebutin Wis apa nih? Hydra ya. Boleh? Apa Wis mewakili diri sendiri nih? Wis aja. Wis aja ya. Sebelum ngobrol-ngobrol, ayo kita jamming bertiga yuk. Yuk. Cheers dulu. Punya. Ngomong bagus sekali rockabilly-nya dia. Oke. Wis sama ceritain dong. Boleh siapa saja duluan kali bisa ngeklik sama rockabilly. Ini bener.
soal ragane, ragamunya ragane. Ya, ceritain. Ya, Leo. Iya malu Bes. Senior. Oh, Iya malu. ini senior saya. Oke, rockabilly sebenarnya gini. Pertama kali yang memperkenalkan rockabilly sebenarnya itu bawaan rumah sebenarnya kan. Musik dari rumah tanpa sadar itu sebenarnya rockabilly. Seiring waktu kita bermain musik, terus akhirnya jujur ketemu Bobby dulu. Bobby tuan rumah. Dia ngeliatin dulu kasetnya si Stray Cats yang album Blast Off. Tahun berapa tuh kayak? Tahun berapa ya saya direkaman pertama kali itu? 2000 2000 2003 kalau nggak salah itu. Sebenarnya musik rockabilly udah tahu duluan, cuma akhirnya sampai kaset itu didengerin ke saya, ke gue gitu bukan saya dia. Jadi kayak titik balik gitu loh. Ini lu kok permainan gitarnya beda dari wis dengerin dulu gue bilang itu. Dengerin nih kayak band cafe di Kuta nih gitu. Ya, musiknya coba tak dengerin di rumah kok beda gitu loh, beda. Ini apa bukan yang bikin beda? Sound ya beda gitarnya lah, atau kalau permainannya? Ya, Stray Cats sudah jelas, nah ada duanya kan bandnya gitu loh, nggak perlu kita jelasin. Itu yang pertama kali saya denger, dari soundnya, dari semua beda, dari sampai ke stylenya saya kan kalau disodorin sesuatu pasti saya dig gitu loh, saya gali rootsnya dari mana, nah dari situ dah, itu awal mulanya sebenarnya. Jadi dari anggaplah gara-gara dengerin Stray Cats ya. Gara-gara Stray Cats cuma ya agak telat sih ini bukan ngenalinnya, kenal tapi nggak sadar gitu, tapi mendalami itu agak telat sih menurut saya. Tapi gak ada yang telat sih. Bahasa Prancisnya bahasa Prancis. Nggak ada yang telat kan. Nothing is too late. Gitu. Leo gimana Leo? Kalau saya awalnya main rockabilly karena satu teman datang dari Melbourne, terus dia kasih CD The Living End. Living End dari ya, kita waktu itu masih main Halloween kalau nggak salah. Ya aku taunya Leo main. Coba kasih tahu anak-anak semua kayak kape, kopi, kambing. Saya ajak keluar satu persatu, pergi, terus hidupin CD Living End. Mereka wah musik apa nih, punk nih lah. No, you have, kamu harus dengerin ini bagus sekali ini loh. Oke, dengerin. No, nggak mau. Oke. Komang ajak keluar ke Tewel saya. Komang Bedon, Komang KP, Komang Sera apa? Sera, KP Sera. Terus dia habis itu aja akhirnya dia lebih gampang dijenakin kalau daripada yang lainnya. Berarti numikuh ya? Ya, numikuh ya. Habis itu cari opi susah, habis itu kambing susah, akhirnya pelan-pelan. Habis itu kita main pertama kali bawa Living End sama Jerkisa. Ya, ulang tahun Jerkisa sama Citos. Lu di mana namanya, di dekat Waterbomb kalau nggak salah. Tahun berapa tuh kira-kira ya? Wih, tahun berapa ya? Lupa saya, 2000-an lah saya. Rambut kita rambut kita masih panjang, masukin rambut pakai topi biar kelihatan punk sedikit ya. Soalnya kalau The Living End kan dia lebih ke punkabilly dia, bukan ke rockabilly, dia lebih ke punkabilly dia. Ya dari sana pelan-pelan, terus kita buat album, apa namanya ya? Apa dan album namanya? Valentine Ungu. Wih, aku tahu ke. Aku yang tahu ke. Besar. Ya itulah ceritanya. Nah, lemar ke diskonnya nih jus. Jadi era musik itu masuk ke Indonesia mungkin sekitar tahun itu ya, baru dari diawali dari Stray Cats sama Living End. Ya, Stray Cats yang duluan pastinya. Ya. Sebenarnya gini, kalau rockabilly dibilang masuk officially udah lama masuk. Udah lama. Ya dari zaman Om Yopi itu udah masuk terus. Ya sama yang Tillman Brothers. Tillman Brothers. Menurut saya itu ya karena dia kebetulan ada darah Indonesia. Bukan bermaksud ini ya. Apa? Nanti fansnya Tillman mau kita.
Toh dia berkarir di Belanda, bukan berkarir di Indonesia. Kalau dia berkarir di Indonesia baru masuk. Iya kan? Cuma menyandang nama Indonesia. Oke, Van Halen juga orang Indonesia kok. Neneknya itu. Ada darah Indonesia. Terus kita harus gimana? Yang orang yang Indonesia berkarir di Indonesia membesarkan nama Indonesia baru mungkin bukannya nggak appreciate ya, cuma itu deserve dapat tempat gitu ya. Cuma ya kalau di saya pribadi ya, bukan kalau tim lain berada oke. Karena dia kan ada darah itu, dia berkarir di Belanda ya. Maksudnya kalau officially masuk Indonesia sebenarnya udah lama, cuma karena di tahun itu makanya namanya revival dulu ya. Revivalnya menurut kita di Indonesia kan baru Susah dan Sinatra, ada The Hydrant pertama kali di Indonesia ada. Officially ada band rockabilly dan psychobilly di Indonesia tuh ya pas 2004 itu, 2003 2004. 2003 2004. Ini lahir tahun dulu. Aku belum lahir waktu itu. baru kemarin tuh. Coba dong kasih lick pertama yang dipelajarin yang bikin kena waktu itu. Glenn, gue jangan gara-gara lick ini jadi pengen belajar rockabilly atau psychobilly. Wis dulu deh. Lick pertama yang bikin pertama tuh kan tiba-tiba enak sekali ternyata. Rockabilly sebenarnya lick dari siapa dan sejarahnya lah. Paling yang model rock and roll basic sebenarnya. Itu punya siapa tuh? Nyeng lah tuh. Nyeng kadang. Itu standar kayak gitu. Sebenarnya gini, rockabilly menurut saya lagi ya. Ini sebenarnya dibilang relatif juga ya. Teori musik sebenarnya ada. Rockabilly itu dia kan musikalitasnya ya bilang tinggi sebenarnya musikalitas. Orang dengernya cuma rock and roll biasa, cuma di situ ada feel kan. Ada feel. Kalau mainin biasa nggak bakal jatuh-jatuhnya kayak band rock and roll biasa gitu. Di situ ada feel dan ada kayak ada soul-nya di situ gitu. Nah, lick yang nggak mungkin wis lupakan gara-gara itu lick ya. Bukan riff ya. Yang paling sering dipakai tuh. gitu-gitu udah. Itu kayaknya triplet ya. Ya, apa? Ya teorinya kamu yang tahu. Nah, Leo sekarang. Ya, tiba-tiba apa ya? Gara-gara jangan ternyata lick nih. Gini. Nyeng lah tuh yuk. Nyamoli tuh. Itu. Living End. Ya. Kalau bahas teori itu kan rockabilly kan main triplet. Tuaga. Ya berarti kalau triplet kan identik sama shuffle. Iya. Ya kan, shuffle. Swing, shuffle itu jadi satu semua. Nah, punya nggak tiap hari itu punya nggak jam khusus nggak sih belajar itu atau saat pertama kali megang gitar nih, terus megang gitar, apa sih yang dia lakukan pertama? Apa sih? Kayak gini, kebetulan pembahasan rockabilly, expect-nya pasti baru bangun, air putih langsung fingering, nerd gitar nerd banget gitu. Cara sing lah hidup nyampat bangun nyampat dulu bro baru gitar. Nah itu apa maksudnya kalau sebenarnya gini, latihan tiap hari kan pasti disempatin main gitar ya. Istilahnya itu kayak religiusnya kita lah, main gitar. Kalau ngisi gitar enggak enak rasanya gitu kan ya. Nggak spesifik sebenarnya rockabilly, cuma kebetulan kamu bahasa rockabilly di sini jadi iya boleh. In which opinion? Sebenarnya kan open untuk semua jenis musik dan semua jenis latihan apapun ya itu nggak spesifik. Saat wis bermegang, wis noodling aja. Atau ya paling finger picking yang ini yang otomatis dan refleks itu pasti kalau udah bahasa Inggrisnya when it gets to rockabilly udah langsung picknya langsung ketarik ke belakang gitu loh. Karena nggak begitu jago main thumb pick. Ya udah, jadi langsung udah langsung otomatis picknya disimpan di sini gitu.
gitu. Kayak sedikit magic gak sih tiba-tiba kita main gini tiba-tiba serat. Jawab semua pick. Sebenarnya itu bukan magic, lebih ke habit aja. Nah, magic tuh kan Deddy Corbuzier. Jangan sebut merek. Lebih ke habit aja sebenarnya udah. Langsung udah gitu aja, udah habit tuh jadinya gitu lama-lama. Itu aja sih otomatis. Leo yang baru dipegang, aku tahu kan gitarnya Leo banyak. Apa ngomong-ngomong, tiap gitarnya Leo punya nama gak sih? Ada namanya gak sih? Nama kesayangan gitu. Nggak sih. Nggak ada ya. Nggak ada. Jadi cuma ada nomor aja. One Love nih. One Love. One Love. Ya. One Love. Or all for one. Soalnya nggak suka bahasa Bali sih teman memitra gitu. Patahnya gitar. Nah, diajak tidur bersama. Terus lagi depan memitra gitu. Nah, Leo apa yang pertama kali Leo pegang itu? Dia pikir apa sih sebuah lagu, ritme? Kopi, kalau pagi itu kopi saya pegang dulu, ambil rokok, merenung dulu. Merenung. Leonardo. Kita ganggu apa kopi tepes maksudnya. Kita tagih hal. Tepes lu. Ada isi gitar. Saco tepes. Apa ya? Kalau sekarang sih saya kan kebetulan suka pakai tempik, baru belajar gitu. Jadi paling apa ya? Sama lah kayak Wiz. Ya. Taruh gitarnya tak taruh aja lah. Jadi bisa nggak dibilang kalau finger picking atau thumb pick itu soulnya dari musiknya kalian nggak sih soul? Menurut saya sih tergantung orangnya, gitarisnya sendiri. Kalau saya kebetulan baru-baru ini Atau rootsnya lah. kebetulan saya kan punya satu project The Hillbillies. Kebetulan dia tuh main kayak apa namanya West Coast swing bluegrass kayak gitu. Jadi musiknya lebih timpal geng orang bulung. Pada dancing teman. Ya makanya saya belajar main ini karena lebih sering sekarang sama Hillbillies main sana sini. Kalau sama Sinatra ya dipaksain lah pakai ini. Sebenarnya kadang-kadang soalnya pick saya lepas gitu, ke main serah lepas karena kan tangan agak sedikit berkeringat sering gitu. Punya paru-paru basah. Parunya kering. Dompetnya basah. Nah, Leo punya gitaris favorit gak sih? Atau yang bebas? Favorit Di sini bebas di mana? Yang Sony favorit saya sama Wistawan. Ya. kamu diplomatis banget sih. Yang benar-benar bikin gara-gara ngeliat dia main ini berlemah gitu, ada nggak sih? Siapa ya? Ya pastinya si Christine ya. Christine dari Living End sama Merle Travis ya. Babis? Banyak gitaris favorit. Disebutin terlalu banyak. Balawan? No, favorit dong, Bangga Bali. Nah itu baru benar. Dari luar Bali berkarir di sini membesarkan nama Bali, Indonesia, Bali khususnya Indonesia. Deserve menjadi favorit. Apapun genre musiknya gitu nah. Enggak. Gitaris favorit terlalu banyak sebenarnya kan, dari SMA, dari baru belajar gitar. Lebih baik kayak Leo dah berimbang lokal aja, itu dah ya kayak Balawan, Leo, Sony, yang gitu-gitu itu deserve menjadi favorit gitu. Kreativitas selalu jalan itu nomor satu kan. Itu yang penting, selalu berkarya apapun bentuknya. Tuh, apalagi ada teman saya di situ, bapak lain-lain tuh, namanya Madi Mawud itu luar biasa. Nah, ini sedikit teknik nih. Dari Leo dulu. Leo punya
sound khusus nggak sih? Ini Leo banget ya, butuh reverb, delay atau apa? Ada punya yang Leo nggak bakal mau main kalau tanpa itu? Ada nggak sih? Kalau Duit itu alatnya. Itu yang utama. Ada nggak sih reverb, spring reverb, plate kok atau apa? Ada nggak sih? Ya, Leo banget. ada sih beberapa ya, apa namanya? Kalau distortion sih di crunch, kalau di reverb delay itu kalau sama Shadow Sinatra nggak begitu. Ya. Yang penting ada over itu. Ya. Distorsi. Dan juga kebetulan kalau saya apa namanya state ada gigs selalu bawa ampli sendiri. Sultan bro, Sultan. Kayak orang Dia nggak ribet. teman-teman lebih loh. Pernah ada gitar soalnya di belakang aja. Jadi kalau bawa tuh bawa. Yang ini boleh. Tapi kru lagi pensiun ya. Orang lagi tak suruh dia, kamu boleh pensiun kalau kamu udah bisa buat hotel baru kamu pensiun. Ada nggak kayak Steve Marcus kayak kan rockabilly ya, kita bahas rockabilly, ada reverb sama slapback Slapback gitu. ya. Itu harus ada nggak di pedal boardnya? Harus. Ya. Wis gimana Wis? Harus itu ada. Kalau untuk bahas rockabilly. Kalau rockabilly slapback udah sebenarnya gini. Toleransi itu saya tuh tinggi murahan soalnya. Orangnya murahan soalnya. Yang penting Apanya murahan? Kamera tolong. Mau dia bilang murahan. Ide Murahan tuh. Tolong dong. Ngidang kos 2 bulan dong. Ya murahan ini sama ini. 1 tahun dong. Nah gini, maksudnya gini. Kalau rockabilly menurut saya lagi ya, balik ya semua itu beda. Either reverb, spring pasti, Ya. atau slapback delay itu salah satu harus ada gitu aja sih. Kalau momen rockabilly atau spring reverb. spring reverb ya, either. Tapi kalau sebenarnya lebih prioritas slapback sebenarnya. Slapback. Karena kan dia Ya. karena itu yang membuat rockabilly itu menjadi rockabilly gitu. Tapi spring reverb masih oke. Sebenarnya gini, bukan sebenarnya ya, menurut saya lagi infrastruktur itu kan penting. Infrastruktur dalam artian gini, di rumah Leo misalnya atau kamu Sony nyari sound seperti apa, dapat sound dari ampli dan itu nyaman buat diri sendiri. Ketika main, idealnya kan infrastruktur itu dibawa ke panggung, dibawa ke panggung dengan mic yang sendiri, semua sendiri, itu ideal itu kan menurut saya gitu. Itu sound yang bakal didapat paling enggak mendekati 80% lah kalau di panggung gede. Nggak bakal 100% dapat karena kita kan kecuali bawa PA sendiri, sound engineer sendiri, mixer sendiri, nah itu. Menurut saya, jadi kita ambil jalan tengah, ambil simple. Akhirnya saya jatuh ke direct. Dosa banget tuh di rockabilly sebenarnya. Dosa. Murtad banget itu. Iya, direct tuh di dunia rockabilly itu murtad tuh dia. Murtad banget tuh kalau udah direct tuh. Gimana? Ini kan buat siapa tahu yang nonton ini nanti ada yang pengen tiba ke jalur rockabilly. Rockabilly itu harus pakai hollow body atau solid body atau gimana sih menurut? Atau bebas sih sebenarnya? Gitar apa aja bisa. Kalau oke, saya pertama jawab gini, rockabilly itu nggak lepas dari lifestyle. Rockabilly, music, lifestyle itu jadi satu masalah. Itu problem yang paling berat. Itu problem itu. Apalagi sing lapis. Nah, itu problem. Tapi rockabilly itu nggak mutlak, yang saya tahu ya, yang saya referensi saya itu nggak mutlak harus hollow body. Kenapa dia hollow body? Itu ada sejarahnya juga, terlalu panjang diceritain di sini. Dan banyak kok band rockabilly yang pakai strat, yang pakai tele juga, ya karena dia datangnya dari hillbilly kan country nantinya gitu. Karena dia merger sama rock and roll, jadi rockabilly. Bawaannya hillbilly, bawa semua saling bawa gitu loh, ya kan. Jadinya dan kebetulan populernya rockabilly itu hollow body. Itu fashionable banget. Official. Iya, jadi kebetulan banget banyak yang membuat rockabilly itu besar namanya itu pakai gitar hollow body. Jadi orang mindsetnya rockabilly adalah hollow body. Tapi kalau kita mau dig dan ekspansi referensi lain banyak banget yang pakai
tele. Tapi Solid body lah ya. masih ada ininya, pakem-pakemnya. Nggak mungkin pakai gitar yang Nah ini lah Humbucker kayak yang ini. Hal-hal kecil kayak ini. Oh, ini. Fashionable banget kan. oh yang ini kan lebih ke gimmick aja sebenarnya, karena ini dice itu adalah gambling life is about gambling ya, itu lebih ke traditional culture aja ya. Rockabilly itu identik dengan itu juga gitu. It's all about gambling. Nah, ya menurut Leo harus Nggak harus sih. nggak harus ya. Kayaknya kita punya Leo kan identik sama hollow body kan. Gitar kepala burung. Kayaknya kita punya foto Leo waktu pakai gitar solid body. Coba tolong ditampilkan di sini. Hijau aja deh. Apa yang Fotonya? Nah, ini masih hollow body lah. Ini punyanya Bobby. Kapan nih? Mana? Kapan ini ya? Tahun berapa nih? Masih berapa dan disewakan. Ini main sama siapa ya? Coba yang Leo pakai solid body dong. Aku tahu gitarnya akhirnya jadi punya aku nih, bentar ya sih. Hah? Paita? Ada kok gitar ragam lima. Ibanez Jam tuh. Jam, namanya jam kejukut namanya. Kayak jukut gitu sih. Berarti basicnya Leo dulu nge-shred ya. Ya. Boleh nggak tak panggil Pak Wayan Belawan sini buat Loh, semua tuh dari shredder. Iya, semua dari shredder. Shredder datangnya karena apa, populer di zamannya kan memang wajib. Tapi secara teori, secara teknik dan teori itu Rambutnya juga penting. populer pada zamannya saat itu. Iya. Lilo Buana nih. Cing. Di Jember nih sana. Ya, Jember nih. Power nih lagunya. Wah, kok. Power. Oke, jadi pertanyaannya udah jauh ya, Pak. Oi. Nyen. Oi. Masih belum banyak utang. Mana gitar? Sudah wangsap loh. Tapi pun Terus bak lah gitar. Tapi ini gila. ini Nih ayo nih Maya, ayo. Gustut. Oh Gusto. Gustut tuh. Ini Opi nih. Ya itu Opi. Itu Oh Gustut. Gusto ya. stop. Berarti bahas soal kita. Belum bisa foto itu. Tapi biarin ya fotonya biarin. Nih lu lihat nih. Sekarang sedikit challenge. Mumpung masih ada foto nih. Sedikit challenge buat Leo pertama. Coba mainin apapun yang Leo mainin di gitar itu, coba sekarang Leo mainin. Apapun yang Leo pernah mainkan di gitar Iya itu. dia mau reuni loh. Dikasih nak tahan dia mau bocorin kan. Ayo coba Leo. Bisa. Apa perlu solid body? Kayaknya mainnya Fear of the Dark. Boleh. Bukan Halloween Iron Maiden. Ayo. Ayo. Wes ikut nggak wes? Aku nggak pernah mainin itu. Mungkin enak. Kle. Ya itu. Picture board. Berarti sebenarnya kalau pakai main lagu itu pakai gitar ini lebih susah kan? Jadi Boleh dicoba. boleh coba aja kalau berani. Berani nggak Wes, dia? wes mainin wes. Apa nih? Ya, zaman waktu festivalan dulu. Aku Dewa 19. Bebas. Panelan. Panelan dong. Eh. Dengan setup yang sama jangan dirubah ya. Tuh kan. Tahu nggak apa itu? Tahu nggak? Tahu lah. Ah, Iya dong. Sekarang mainin di dia. Kalau bisa. langsung kebayang art center banget ya mah.
Ayo Wis, lagi Wis. Udah itu aja. Lupa udah itu aja. Oke. Sekarang pernah agak teknis sedikit. Leo lah pertama nih, gantian Leo. Udah dunia gue pertama. Nggak, kapan sih? Gitar tuh jadi it's like kayak gitar tuh aku gitu loh. So ini dah. Kapan sih pertama kali? Waktu kapan ya? SMP kayak. SMP. Kelas 3 kalau nggak salah ya. Sebelum naik. Gara-gara dengar apa ada dengar sejarah. Soalnya waktu itu om saya, paman saya, dia emang gitaris. Dia yang kasih saya gitar gitu loh. Habis itu setelah di SMA mulailah saya sedikit Jadi serius. SMP bu, SMP dia jalan. Tapi sih kemudian mau nawang lagu apa ya tuh ya? Lagu pertama yang bisa dimainin di gitar. Apa ya tuh? Lagu pertama. White Lion udah White Lion. Gini. Slang paling slang. Kangen. Apa Dewa Semangka? Enggak, Dewa agak lamaan. Agak Apa ya itu ya? Ini lagu Cinderella. Oh. Coba. Apa ya judulnya dia? Apa ya dulu? Coming Home. Coming Home ya? Coming Home. Apa kata lu suka Cinderella waktu itu? Lupa saya mainin dah. Ayah, sebutin lah ayah. Ya. Aduh, hijau kadang mau nonton. Wis, apa sih Wis? Kapan start gitar? Menekun itu lebih ke SMA karena apa? Nih rahasia nih. Tahu nggak belajar gitar di mana? Leo. Leo SMA udah ngajarin Saya tuh sekelas sama dia SMA. Itu tuh apa bahasa Indonesia nangkil? Nangkil lu ke situ ke Batu Bulan. Menghadap ke Batu Bulan khusus untuk belajar sama dia. Ya belajar dan aku ya serius ini bukan kadang-kadang. Wis waktu itu Real sama sekali story. belum bisa main nangkil ke. Iya tahu nyerang sebatas pos kambleng aja. Gara-gara ngeliat Leo main di mana? Ya kan kita sekelas jadi dia tuh konon, dengar kabar Leo tuh, boy, gitar banget. Ya muka Leo tuh gitar itu dulu. Jadi dia tuh gitar banget dulu. Kayak sampai kita temenan, kompak, bolos bareng, bolos bareng. Kita sekelas terus ya akhirnya ya jadi teman dekat gitu akhirnya. Terus ya. dia buat band The Hydra masa waktu itu masa? Nah, tamat SMA ya. Tamat SMA. Wis, tapi dia nggak di sama satu. Milah ya tur. SMA aja tur. Orang main band tur soal dia SMA-nya tur. Dari SMA 1 ke SMA lain dia tur dia. Tiga kagum. Orang lain udah tur pensi dia tur SMA. Tur SMA. Nah, Wis, menurut Wis nih, Wis yang sekarang nih. Wih. Oh, Hidra nih ya? Kle baju cawat. Mana Wisnya? Ini menjawat baju cawat. Oh ini festival Lok Selebor. Ini di Surabaya. Hydra ya, masih di Hydra ya? Hydra. Itu jadi juara. Jadi finalis mewakili Bali sama Biru waktu itu. Biru band. Nano biru. Slang. Art Center. Di sana lah. Art Center. Center. Ini Sony Music. Ini sign kontrak. Sign kontrak. Sign kontrak untuk kompilasi Indie 10 2. Ini diunut pensi. Kan masih inget kan? Ini teropong kuning. Ini teropong kuning itu nyenak. Bos. Oh ya. Dikenalin nggak orangnya satu-satu? Boleh. Ya, ini dulu Gus Mantra. Beli Gus Mantra adalah manajer waktu zaman ini, manajer Hydra. Vokalisnya Taufik. Vokalis Taufik aslinya. Kebetulan waktu festival ini digantiin sama ini, vokalisnya namanya Alan. Alan Pak Alam? Alan.
Bruzio sekarang di DDH sama DDH dan Geo Music. ya Denny Surya tuh di belakang. Wah Kerti dan ini sound engineer dulu Nadiki. Oke. Le. Robi itu ya. Yang mana? Robi Nih. masih Robi waktu SD. Robi lu SD. Ini zaman masih. Nah ini kayaknya zaman panggung rock di penghujung ini, jaya-jayanya panggung rock di Bali penghujung ini. Oke, back to teknis. Itu seru. Tenang Teknis dong. lagi. Ya. Wis menurut Wis apa sih kelemahan Wis di gitar? Kelemahan Wis di gitar yang bisa bikin Wis jadi seperti sekarang. Kelemahan di gitar banyak. Pertama nerdis tuh kalau kelemahannya jelas musikalitas pasti. Musikalitas tuh kan sebenarnya luas. Ketika kita menurut saya lagi, ketika kita menguasai musikalitas selebar-lebarnya, enggak cuma gitar, itu akan jauh mempermudah jalan kita untuk belajar satu instrumen tertentu. Ya. Itu aja sih. Musikalitas kan artinya banyak yang mempengaruhi kita. Kenapa kita lack of musicality itu banyak. Satu dari lingkungan, dari kita sendiri. Misalnya ya jadi orang Bali, musikalitas seberapa sih? Artinya bukan saya nyalahin kita ya jadi orang Bali ya, enggak. Karena kan kita masih manusia makhluk sosial yang masih enggak semua mengabdikan diri untuk musik. Ketika musik itu tidak menjadi sesuatu yang menopang hidup kita ya, jadi itu kelemahannya menurut saya yang terbesar itu. Kalau Leo apa nih? Leo kayaknya udah menjalani segalanya, seret udah, ya kan? Kelemahan menurut Leo, kelemahan dia. Apa ya? Gampang lah. Oh, Karuan sarjana. Gabang ternyata. Itu kelemahan terbesarnya. Kelemahan terbesar. Indonesia apa sih gampang? Kembang telur. Bahasa Indonesia. Sampai sarjana loh. Onen sadana. Oh, berarti SGB. udah terjawab karena Leo sendiri tidak sadar dengan kelemahannya. Dijawab sama temannya. Kasih dong lick trademark-nya Wis, habis itu Leo trademark-nya. Ini orang denger ini Wis banget. Nice. Yang mana nih? Yang mana enggak ada Itu trademark? bebas, ya. Emang aku stipai. Ya paling yang tadi paling yang itu yang paling senang saya mainin, nggak tahu bisa itu aja kali. Aku percaya sih, aku sering lihat itu di solo komposisinya Wis, Ya. itu selalu ada. Nah Leo. Kalau saya apa ya? Pode nah. Itu musik itu apa? Teknikal banget sih apa Leo dapatnya itu by ear aja atau ada teori musik di belakangnya. Itu pakai flat 9, flat 11. Langsung diterjemahin. Transkrip book langsung ke daya guru gitar. Itu ada teori musik gak di belakangnya atau Kalau ini sih keluar sendirinya sejak album yang keberapa ya? Album Boogie Boogie, lagu kentang kayak gitu. Dari sana saya mulai main seperti itu kayak gitu. punya tangan nada khusus gak Le yang suka sekali main nih? Ya seperti itulah. Itu apa tuh? Seperti itu Kalau saya apa? teori nggak tahu. gitar tutor. Itu apa harmonik minor, bla bla. Saya biarkan suhu saya yang menerjemahkan. Tolong dibuka kamus dulu. Ini nggak objektif gitar tutor jadi host. Jadi harus jelas. Kalau teori sebenarnya nggak jauh beda sama musik lainnya. Kebetulan karena rockabilly itu sama kayak blues. Ya. Jadi minor Jadi blues, rootnya blues. minor blues, major blues, diminished. Diminished. Itu aja. Paling banyak sih diminished sebenarnya. Ya, tergantung sekarang mau yang rockabilly yang minor apa mayor gitu aja sih. Tunjukin dong. Diminis kan? Diminis ya.
Enggak, saya suka yang mayor. Happy, ngapain di minus gelap hidupnya? Gelap hidupmu gitu loh ya, ya mayor. Kan mayor 7 udah segitu. Happy, kabelnya rusak mah. Happy gitu loh, happy dan seperti ketika itu zaman 50 mereka, kalau saya lebih ke lihat rockabilly itu di zaman happy soalnya. Zaman dia mayor gitu, lebih ke mayor 7. Even dia dulu buat lagu yang klasik yang paling Sleepwalk lah yang paling kita dengar. Itu sebenarnya kan mayor, nak minor itu. Ya, harmonik ada harmonik minornya itu. Iya, itu jadi dia. Tapi gimana ya orang aku pernah lihat Leo mainin Sleepwalk. Semua orang pernah main. Itu lagu semua umat. Lagu sejuta umat. Lagu sejuta umat. Nah, teknis lagi nih ya, harmonik minor ya. Ingwi Mamsing lah itu. kan dulu. Leo suka nggak pakai harmonik minor di kalau main rockabilly? Jarang. Dark dia musiknya agak sering. Bisa lah kalau di mayor. Bisa. Coba kasih kunci mayor. Aku mainin harmonik minor. Gitar tutor gitu. Gitar tutor. A. Tuh. Dax, asal tahu cara make ya. Gua ajak guru gitar. Boleh me? Ya ada gerin. Oke. Pertanyaan terakhir, rencana 5 tahun ke depan, punya goal, big goal atau mikro Ini saya goal? suka pertanyaan ini. Nah, yo. Boleh, aku mungkin udah mulai dari mana nih? Tadi ngerokok lu nih. 1000 ide itu 1000 bener. Nah itu saya tuh punya big bukan goal atau sombong. Saya tuh artis Bali, bukan artis. Ingat artis artinya apa? Jangan salah artiin artis. Artis tuh pelaku seni. You pelaku seni, I pelaku seni, dia pelaku seni. Bukan selebriti, beda. Kita tuh sebagai pelaku seni di Bali itu harus punya goal, harus punya plan dan sampai bertumpah ruah tuh loh ide itu tuh baru bagus tuh. Kreativitas. Banyak sekarang saya mau gandeng semua gitaris tuh, Raga menyamu aja jangan. Nah ada nak kotak-kotak itu kita lambat musik di Bali karena kita berkotak-kotak terlalu berjelion drama. 20 tahun lalu patut lemah cara jani. generasinya kurang ya? Rekaman di mana 20 tahun lalu nih sama 20 tahun kemudian patuh nih sampai dua beda jenang kan ya, beda berat badan. Ayolah buat yang baru. Ya cuma teman saya Dadang yang minjemin saya Bixby ini itu aja yang dia bisa berhasil buat regenerasi. Sekarang nggak ada musik semua beda bandnya namanya lemahnya patuh gitu. Itu goal ke depan kita itu harus buat regenerasi baru. Dan paling enggak kalau enggak bisa buat regenerasi baru seperti teman saya Dadang itu, ayo buat persaudaraan kompak. Kotak-kotak tuh dulu di ini dulu diarsir dulu biar enggak ada kotak-kotak, biar lahir generasi-generasi baru. Itu goal saya di Bali itu. Patuh rekaman, patuh ulang. Ben tepuk Ian, ben tepuk dari kok sama kue dulu kayak Msazikum sama sekarang kamu juga operatorin aku jadi Dan itu enggak ada 20 tahun kemajuan. yang lalu ya. Enggak ada kemajuan sama sekali. Karena apa? Menurut saya terlalu banyak pengkotak-kotaan. Ketika aku mau masuk ke scene Bali, aku harus milih loh. Aku masuk ke scene mana nih? Ke circle mana aku masuk? Udah di situ aja deh capek. Masuk ke circle A, biar mesti drama di dalamnya. Kapan kamu berkarya kayak gitu? Jadi itu goal Ya itu regenerasi, diarsir. biar regenerasinya. Mungkin dengan saya sekarang buat konten-konten Instagram tuh bukan berarti saya show off apa-apa. Skill gitar saya segitu-segitu aja. To be honest ya. Saya mau nunjukin ke teman-teman generasi muda. Nggak ada line di sini. Nggak ada gap maksudnya. Harusnya bareng kan? Yuk kita Maju, bareng maju, berkarya. Ini fun ini. Sekarang zaman digital. Jangan stop kita untuk berkarya. Semua kita saudara. Yuk berkarya. Bersainglah di karya. Jangan bilang karya itu nggak bersaing. Bersaing. Tapi bersaing buat karya sebagus-bagusnya antara satu sama lain.
Leo. Kalau Leo kayaknya aku udah punya jawaban 5 tahun ke depan tambah 10 gitar lagi. Leo, ada apa rencana mungkin Suicidal Sinatra atau Hillbillies mau bikin album atau apa? Kalau saya sih akan fokus ke album Suicidal Sinatra. Baru nih mau. Ya. Materi sudah lengkap. Lemana gak gampang. Tapi kan julukan Gabang tuh sudah mengacu ke. Nah, kita akan fokus. Dia paling awet loh band ya. Lo pernah ganti kan? Semoga Oktober ini kita bisa keluar album baru. Ya, sekarang kita udah keluarin 3 single terbaru lah. Gitu. Itu kayaknya kerja sama Electron Hell juga. Iya, dan sama Hillbillies juga pingin buat Hillbillies kan bertiga aja ya? Bertiga ya? Bertiga. Ya, kalau drummernya additional itu. Ya. Kalau itu kan Wis nganggur nih, boleh kalau diajak. Enggak, proyekku beda banget. Sebutin proyek. Dan juga saya ada proyek sama dia. Gitu. Kita mau buat duo gitar gitu lah. Mungkin Pak Guru mau ikut? Kalau bertiga, pembagian fee-nya agak susah. Sekarang lo usah mikir fee, stimulasi lu. Jadi itu berarti Suicidal Sinatra udah punya materi baru buat 3 rap studio. Dan ya, kita kan udah ada studio sendiri ya, abal-abal lah, tapi lebih tenang gitu. Studio punya sendiri, gitar punya banyak. Kalau saya dagang dipat saya punya. Saya musisi jelas. Dagang dipat kan kamuflase ya. Kamuflase ya. Dagang dipat, dagang kopi, nak kamuflase. Apa mau dagang bubur biar ada saingan. Bubur apa wis? Bubur 77 ya kan. Oke, terima kasih buat Wis, buat Leo yang datang. Waktunya jamming. Gak tahu bebas temanya apa mereka berdua. Saya sebagai host cuma kalau boleh milih lagu ini. Cicaloma gitu. Yuk, Wis. Ayo. Langsung nih. Ntar. Iji mana? Di bass. Oke. 1, 2, 1, 2, 3.